Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah aturan merawat tanaman di sekolah. Akibat tidak mematuhi aturan merawat tanaman di sekolah. Insya Allah pertemuan lalu kita juga bahas tentang aturan di sekolah. Sekarang tentang aturan merawat tanaman yang ada di sekolah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memahami aturan merawat tanaman di sekolah. Yang kedua, menyebutkan akibat jika melanggar aturan merawat tanaman di sekolah. Aturan merawat tanaman di sekolah harus dipatuhi oleh warga sekolah, dari murid-murid, guru, CS, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang pertama, menyiram tanaman yang ada di depan kelas. Yang kedua, tidak memetik bunga di taman sekolah. Yang ketiga, membersihkan tanaman dari rumput liar, agar tanaman menjadi tumbuh subur, tidak diganggu oleh rumput liar. Yang keempat, memangkas rumput yang sudah tinggi di lapangan olahraga. Tujuannya biar rumput yang ada di lapangan olahraga tidak tinggi, karena kalau rumputnya tinggi, ada dampaknya, misalnya jadi sarang hewan, atau tidak nyaman ditempati buat olahraga. Berikutnya, ikut menanam pohon bersama di sekolah. Menanam pohon di sekolah harus dilakukan bersama, agar menanam pohon terasa ringan. Kemudian agar sekolah kita tidak panas karena banyak pepohonan. Kemudian memberi pupuk pada tanaman. Tujuannya agar tanaman yang ada di sekolah menjadi tumbuh subur. Jika kita merawat tumbuhan di sekitar dengan benar, maka kita akan dapat menikmati hasilnya secara langsung. Misalnya menanam sayuran atau menanam buah. Maka ketika sayurannya sudah dipanen, kita bisa menikmati hasil panennya tersebut. Akibat tidak mematuhi aturan merawat tanaman di sekolah. Yang pertama, lingkungan tampak tidak indah. Kenapa? Karena tanaman di sekitarnya rusak, jadi lingkungannya menjadi tidak indah. Kemudian, tumbuhan yang tidak dirawat menjadi sarang hewan seperti yang sudah sampaikan tadi. Misalnya, kalau rumputnya terlalu tinggi, bisa jadi sarang hewan menjijikkan atau sarang hewan yang berbahaya. Berikutnya, tumbuhan yang terlalu rindang menjadi sarang tikus. Genangan air di dekat tumbuhan dapat menjadi tempat nyamuk bertelur. Belajar menjadi tidak nyaman karena lingkungan sekolah yang kotor. Aturan atau tata tertib di sekolah dibuat agar murid-murid belajar dengan nyaman. Kita harus menjaga sikap saat belajar di kelas. Jika melanggar tata tertib, kita dapat mengganggu orang lain belajar. Jadi bukan diri kita saja yang terganggu belajarnya. Orang lain yang berada di sekitar kita juga merasa terganggu karena kita melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Akibat pelanggaran tata tertib di kelas, misalnya menyontek saat ulangan. Akibatnya anak-anak ustazah jadinya malas belajar. Kenapa? Karena terbiasa nyontek ulangan teman. Kemudian teman yang dicontek tadi, dia merasa tidak senang dan tidak disenangi guru jika ketahuan nyontek. Kemudian mendapat sanksi atau hukuman. Nah, pelanggaran yang kedua misalnya bertengkar saat jam pelajaran olahraga. Akibatnya mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang olahraganya mau belajar olahraga, karena ada teman yang bertengkar, akhirnya apa? Jam pelajaran olahraga tertunda karena menangani anak yang sedang bertengkar tadi.
Kemudian tidak disenangi teman. Kenapa tidak disenangi teman? Karena orang yang suka bertengkar tidak ada teman yang senang. Guru pun juga tidak senang. Nah, akibatnya juga mendapatkan sanksi atau hukuman. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga anak-anak ustazah mudah memahami pembelajaran hari ini. Jazakillahu khairan sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Semoga anak-anak ustazah adalah anak-anak yang mematuhi peraturan yang ada di sekolah, di rumah, atau dimanapun berada. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.